Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Salah satu kisah agung yang diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah kisah kaum Nabi Syaleh alaihi salam, sebuah umat yang pernah berjaya namun akhirnya dimusnahkan karena kedurhakaannya sendiri. Mereka dikenal sebagai kaum Samud. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan peringatan abadi agar manusia mengambil pelajaran dari sebab-sebab kehancuran sebuah kaum. Kaum Samud bukanlah kaum yang lemah, bukan pula bangsa yang tertindas. Justru sebaliknya, Samud adalah kaum yang dianugerahi kekuatan, kecerdasan, dan kemakmuran yang luar biasa. Namun semua kelebihan itu pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah, karena kesombongan dan kedurhakaan telah menguasai hati mereka. Kaum Samud hidup setelah kehancuran kaum Ad, sebuah peristiwa besar yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah umat manusia. Kaum Ad dibinasakan dengan azab yang sangat mengerikan. Negeri mereka luluh lantak oleh badai angin dahsyat yang menerjang tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Angin itu mencabut tubuh-tubuh mereka, membantingnya ke tanah hingga mereka binasa dan bergelimpangan, seperti batang-batang pohon yang tumbang tak bernyawa. Setelah peristiwa kehancuran negeri kaum Ad, hanya sebagian kecil yang tersisa dan berhasil selamat. Mereka pun meninggalkan tanah asalnya, mengungsi ke wilayah Domata dan Hegra, sebuah kawasan yang terletak sekitar 470 km dari kota Madinah. Wilayah tersebut berupa padang pasir berbatu, dikelilingi gunung-gunung besar yang menjulang kokoh, seolah menjadi benteng alami di tengah kerasnya alam. Di tempat itulah Allah Ta'ala memberi mereka kesempatan kedua. Kehidupan kembali tumbuh, keturunan mereka semakin hari semakin banyak, hingga berkembang menjadi sebuah kaum yang besar dan kuat. Dari merekalah kemudian lahir sebuah peradaban baru yang dikenal dalam sejarah sebagai kaum Samud. Meski wilayah tersebut dikenal tandus dan kekurangan sumber air, Allah Ta'ala menganugerahi kaum Samud kekuatan fisik dan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum sebelumnya. Dengan kemampuan luar biasa itu, mereka mampu menaklukkan alam yang keras. Tebing-tebing batu yang menjulang tinggi mereka pahat dengan tangan-tangan terampil, lalu diubah menjadi rumah-rumah kokoh yang aman dan indah sebagai tempat tinggal. Gunung-gunung yang bagi kaum lain tampak mustahil untuk dihuni, bagi kaum Samud justru menjadi benteng kehidupan. Di balik dinding batu yang mereka ukir, mereka hidup dengan rasa aman dan percaya diri. Selain itu, Allah Ta'ala melimpahkan rezeki kepada mereka melalui ternak-ternak yang berkembang biak dengan pesat. Unta, kambing, dan hewan ternak lainnya memenuhi lembah-lembah, menjadi sumber pangan, kekayaan, dan kekuatan ekonomi bagi kaum Samud. Semua nikmat itu sejatinya adalah tanda kasih sayang sekaligus ujian dari Allah Ta'ala. Di tengah keterbatasan alam, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa memberi kecukupan kepada siapapun yang Dia kehendaki, agar mereka bersyukur dan berjalan di atas ketaatan. Namun di balik kekuatan dan kemegahan itu, kembali muncul kesyirikan dan kesombongan yang perlahan mengeras di dalam hati mereka. Kekayaan dan kemampuan yang seharusnya menumbuhkan rasa syukur, justru menjauhkan kaum Samud dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mereka berpaling dari tauhid dan mulai menuhankan berhala-berhala yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Dengan kepiawaian luar biasa dalam memahat batu, kaum Samud membuat patung-patung berhala yang indah dan menakjubkan. Tidak ada kaum lain yang memiliki berhala seindah buatan mereka. Ukirannya begitu halus, bentuknya begitu sempurna, seakan-akan patung-patung itu hidup, memiliki ruh dan menyimpan kekuatan ilahiyah. Keindahan karya tangan mereka telah menipu hati mereka sendiri, hingga mereka meyakini bahwa patung berhalanya mampu memberi manfaat dan menolong mereka dari segala mara bahaya. Di tengah kesesatan yang semakin mengakar dalam kehidupan kaum Samud, lahirlah seorang bayi dari kalangan mereka. Bayi itu kelak tumbuh menjadi seorang nabi, seorang utusan Allah Ta'ala yang akan menyeru kaumnya kembali kepada jalan tauhid. Dialah Nabi Syaleh alaihi salam, yang kehadirannya telah ditakdirkan sebagai cahaya di tengah kegelapan akidah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, kelahiran Nabi Syaleh alaihi salam terjadi pada malam Jumat di bulan Muharram.
Malam itu bukanlah malam biasa. Sebuah peristiwa ganjil dan menakutkan terjadi di tengah kaum Samud. Tiba-tiba, seluruh berhala yang mereka sembah tertunduk dan terjungkal. Patung-patung batu yang selama ini mereka agungkan, seakan kehilangan kehormatannya. Roboh tanpa daya dan bergelimpangan di tanah. Kabar peristiwa itu pun segera sampai kepada para pemuka kaum Samud. Hati mereka seketika diliputi kesedihan dan kegelisahan. Dengan penuh kecemasan mereka bertanya, "Siapakah orang yang telah menundukkan berhala-berhala kami?" Dalam suasana genting itu, iblis pun masuk ke dalam salah satu berhala dan berbicara kepada penduduk Samud. "Wahai kaum Samud, di tengah-tengah kalian telah lahir seorang bayi, namanya Shaleh. Dialah yang kelak akan merusak agama kalian dan menghancurkan keyakinan kalian." Mendengar kabar itu, kaum Samud diliputi rasa khawatir. Hati mereka terusik oleh keberadaan seorang bayi bernama Shaleh, yang sejak kelahirannya telah dikaitkan dengan runtuhnya berhala-berhala yang mereka sembah. Kecemasan merambat di tengah masyarakat. Sebagian mulai bertanya-tanya, sebagian lainnya menyimpan rasa takut yang tak terucap. Seolah ada ancaman tersembunyi yang kelak akan mengguncang keyakinan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kegelisahan itu perlahan memudar. Kesibukan hidup, kemakmuran yang terus mengalir, serta kenikmatan dunia yang melimpah, membuat mereka melupakan peristiwa ganjil tersebut. Ingatan tentang malam runtuhnya berhala-berhala terkubur oleh kesombongan dan rasa aman yang palsu. Bayi bernama Shaleh pun tumbuh di tengah mereka tanpa kecurigaan lagi, dianggap sebagai anak biasa dari kaum mereka sendiri. Kaum Samud kembali tenggelam dalam kehidupan yang nyaman dan keyakinan yang sesat, tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan menuju saat ketika peringatan Allah Ta'ala akan datang dengan jelas melalui lisan Nabi Shaleh alaihi salam. Peringatan yang tidak lagi dapat mereka abaikan. Nama Nabi Shaleh alaihi salam disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Hal ini menandakan betapa pentingnya risalah dan perjuangan beliau. Nasab Nabi Shaleh tersambung hingga Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Shaleh bin Ubaid, bin Ashif, bin Masih, bin Abid, bin Hazir, bin Samud, bin Amir, bin Irim, bin Syam, bin Nuh alaihi salam. Sebuah garis keturunan yang mulia, lahir dari keluarga dan kaum yang pernah diberi kekuatan besar oleh Allah Ta'ala. Nabi Shaleh merupakan orang pertama di muka bumi yang diberi nama Shaleh, sebuah nama yang mengandung makna kebaikan dan kesalehan. Setelah Nabi Shaleh tumbuh dewasa, ia dikenal sebagai seorang yang paling rupawan dan akhlak mulia di zamannya. Kepribadiannya menawan, tutur katanya lembut namun tegas, dan lisannya sangat fasih berbahasa Arab, sehingga setiap ucapannya mudah dipahami dan menyentuh hati orang yang mendengarnya. Ia tumbuh di tengah kaumnya sebagai sosok yang dihormati, dikenal jujur, cerdas, dan berwibawa. Ketika Nabi Shaleh menginjak usia 40 tahun, Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya tugas besar sebagai Rasul. Beliau diperintahkan untuk menyeru kaum Samud agar kembali menyembah Allah Ta'ala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dan berhenti menuhankan berhala-berhala batu yang tidak mampu memberi manfaat maupun menjadi penolong. Kala itu, kaum Samud berada dalam puncak kemakmuran duniawi. Namun mereka tenggelam dalam kesesatan akidah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, menyandarkan harapan dan ketakutan kepada patung-patung batu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Di tengah kehidupan yang tampak makmur itu, tauhid telah ditinggalkan dan kesyirikan merajalela dalam kegelapan jiwa-jiwa yang tersesat. Maka datanglah Nabi Shaleh alaihi salam membawa peringatan dan seruan tauhid. Dengan penuh kelembutan dan ketegasan, beliau mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, agar kekuatan dan kejayaan mereka tidak berubah menjadi sebab kebinasaan, dan agar kaum Samud kembali kepada jalan yang lurus sebelum azab Allah menimpa mereka, sebagaimana yang telah menimpa kaum Ad sebelumnya. Pesannya jelas: bertauhidlah kepada Allah Ta'ala, ambillah pelajaran dari sejarah, dan jangan biarkan kesombongan menyeret mereka menuju kehancuran.
Suatu hari, ketika kaum Samud tengah berkumpul dalam perayaan hari raya mereka, berhala-berhala yang terbuat dari emas dijajarkan dengan penuh kebanggaan. Patung-patung itu berdiri megah, menjadi pusat perhatian dan sembahan mereka. Di tengah keramaian itu, Nabi Syaleh alaihissalam datang dan berdiri di hadapan para pemuka kaum Samud. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, Nabi Syaleh berkata, "Ketahuilah, aku datang kepada kalian sebagai seorang Rasul, utusan Tuhan semesta alam. Aku mengajak kalian untuk mengesahkannya dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain Dia." Mendengar hal itu, salah satu pemuka menjawab dengan nada merendahkan, "Wahai Syaleh, sesungguhnya kabilah-kabilah Samud tidak rela bila orang sepertimu menjadi Rasul yang diutus kepada mereka." Nabi Syaleh pun menjawab dengan keteguhan iman, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih utusannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Para pemuka kemudian berpaling kepada kaumnya dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Syaleh?" Mereka serempak menjawab dengan penuh keangkuhan, "Syaleh itu benar-benar seorang pendusta lagi sombong." Meski dakwahnya mendapat pertentangan, Nabi Syaleh alaihissalam tidak berhenti dan menyerah. Beliau justru membangun sebuah tempat ibadah di tengah-tengah kaum Samud. Setiap hari beliau beribadah kepada Allah Ta'ala dan mengajak kaumnya untuk menyembahnya. Menyeru mereka agar meninggalkan berhala-berhala batu yang tidak mampu memberi manfaat. Namun kebanyakan dari mereka tidak menghiraukan. Mereka malah menertawakan dan mencemoohnya. Perjuangan Nabi Syaleh dalam menyadarkan kaumnya berlangsung cukup lama, hingga sampai 70 tahun. Akan tetapi selama itu pula, hanya sedikit yang mau beriman. Akibatnya, karena pembangkangan dan kedurhakaan mereka yang terus-menerus, Allah Ta'ala mulai menimpakan peringatan. Istri-istri mereka menjadi mandul, ternak sapi dan domba tidak lagi berkembang biak, tumbuh-tumbuhan mengering, dan kuda-kuda menjauh dari mereka. Nikmat yang dahulu melimpah perlahan dicabut agar mereka sadar dan kembali kepada Allah Ta'ala. Namun bukannya bertaubat, kaum Samud justru semakin keras kepala. Hati mereka dipenuhi amarah dan kebencian kepada Nabi Syaleh. Musibah yang menimpa kehidupan mereka dianggap sebagai akibat dari kehadiran Nabi Syaleh di tengah-tengah mereka. Dalam kesesatan yang semakin menutup akal dan hatinya, kaum Samud meyakini bahwa dakwah Nabi Syaleh alaihissalam telah memicu kemurkaan berhala-berhala yang mereka agungkan. Dan murka berhala-berhala itulah yang mendatangkan bencana dan musibah ke negeri mereka. Kemarahan mereka pun memuncak. Nabi Syaleh dianggap sebagai sumber petaka yang harus disingkirkan. Akhirnya, dalam kebutaan iman dan kesombongan yang mengakar, mereka bersepakat dan berniat membunuh Nabi Syaleh. Berharap dengan lenyapnya sang Nabi, berhala-berhala mereka kembali tenang dan kehidupan mereka pulih seperti sedia kala. Mengetahui rencana jahat yang disusun kaumnya, Nabi Syaleh diperintah Allah Ta'ala untuk segera meninggalkan mereka. Beliau pergi menuju ke sebuah gunung yang sunyi. Di sana terdapat sebuah gua yang tersembunyi dari pandangan manusia. Di tempat itulah Allah Ta'ala melindungi hambanya yang saleh. Di dalam gua tersebut, Allah Ta'ala menidurkan Nabi Syaleh selama 40 tahun. Keberadaannya lenyap tanpa jejak. Tidak seorang pun dari kaum Samud mengetahui kemana perginya sang Nabi. Mereka mencarinya, namun tak menemukan tanda sedikit pun. Seolah-olah bumi telah menelannya. Setelah 40 tahun berlalu, Nabi Syaleh alaihissalam terbangun dari tidurnya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Kembalilah kepada kaum Samud dan ajaklah mereka untuk bertauhid." Maka Nabi Syaleh pun kembali kepada kaumnya. Ia mendatangi mereka, tepat pada saat kaum Samud tengah berkumpul dalam perayaan hari raya. Para pemuka duduk di tengah-tengah kerumunan, dikelilingi para pembesar dan tokoh-tokoh kabilah yang berpengaruh. Suasana tampak meriah, namun dipenuhi kesombongan dan kebanggaan terhadap berhala-berhala yang mereka agungkan. Di tengah keramaian itu, Nabi Syaleh berdiri dengan penuh ketenangan dan keberanian. Dengan suara yang jelas, tegas dan menggema di hadapan seluruh hadirin, beliau menyeru, "Wahai kaum Samud, beribadahlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Tatkala mereka mendengar suara Nabi Syaleh alaihi salam, terjadilah peristiwa yang sangat menggetarkan. Tiba-tiba,
berhala-berhala yang mereka agungkan berjatuhan satu persatu. Patung-patung batu yang selama ini mereka sembah roboh tanpa daya, seakan kehilangan kekuatan dan kehormatannya. Seketika, keramaian berubah menjadi kegemparan. Wajah-wajah ketakutan mulai menyelimuti mereka. Sebagian diliputi rasa heran dan tak percaya. Melihat hal itu, salah satu pemuka berkata dengan nada sinis, "Bukankah engkau adalah orang yang dahulu menyeru kami seperti ini, lalu menghilang dari tengah-tengah kami selama 40 tahun?" Nabi Saleh membalas, "Iya, akulah orangnya." Sesaat para pemuka kaum terdiam. Tidak berapa lama kemudian mereka kembali berkata, "Dengarlah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau dapat membuktikan mukjizat yang kau miliki." Nabi Saleh menjawab, "Baiklah, mukjizat apa yang ingin kau lihat?" Salah satu pemuka kaum pun bangkit dari tempat duduknya. Ia menunjuk ke arah sebuah batu besar yang tidak jauh darinya. Lalu berkata dengan suara lantang, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, maka keluarkan seekor unta dari batu itu." Nabi Saleh menjawab dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya Tuhanku maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang kalian minta itu sangat ringan bagi Tuhanku." Namun kaum Samud justru memperberat permintaan mereka. Mereka berkata, "Unta itu harus memiliki beberapa warna, merah, kuning, hitam, dan putih. Tinggi dan lebarnya 100 siku, jalannya cepat seperti kilat menyambar, dan suaranya menggelegar seperti halilintar." Sebagian yang lain menimpali, "Unta itu harus memiliki anak yang sifatnya sama dengan induknya. Susunya lebih manis dari madu. Pada musim kemarau tubuhnya terasa dingin, dan pada musim dingin tubuhnya terasa panas. Setiap orang sakit yang meminum susunya harus sembuh saat itu juga. Dan orang fakir yang meminumnya akan menjadi kaya." Yang lain berkata lagi, "Ia harus datang kepada kami pada waktu Isya, memberi salam kepada setiap orang dengan menyebut namanya. Lalu berhenti di depan rumah masing-masing agar susunya dapat diambil tanpa alat pemeras." Mereka pun menambahkan syarat demi syarat. "Ia tidak boleh digembalakan di tempat penggembalaan kami, tidak boleh membuang kotoran di tempat ternak kami." Bahkan salah seorang dari mereka berkata dengan angkuh, "Aku ingin unta yang keluar dari batu itu, badannya dari emas, kakinya dari perak, kepalanya dari zamrud hijau, telinganya dari marjan, punuknya dari mutiara, dan dihiasi berbagai permata yakut. Jika engkau mampu melakukannya, barulah kami percaya kepadamu." Salah satu pemuka kaum yang bernama Junda bin Amru juga menyampaikan permintaannya. "Keluarkanlah dari batu itu unta yang memiliki daging, tulang, kulit, dan bulu, memiliki punuk besar seperti kubah, dan dalam keadaan bunting 10 bulan. Jika engkau mampu mendatangkannya, aku akan beriman kepadamu dan kepada risalahmu." Mendengar semua persyaratan itu, Nabi Saleh alaihi salam membalas, "Wahai kaumku, kalian telah mengajukan begitu banyak syarat kepadaku, tapi aku hanya meminta satu syarat dari kalian. Bila aku bisa membuktikan mukjizat itu, maukah kalian meninggalkan penyembahan berhala, mengakui Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, dan meyakini bahwa aku adalah utusannya?" Maka kaum Samud pun serempak menjawab, "Ya, kami akan beriman kepada Tuhanmu." Setelah Nabi Saleh alaihi salam menyelesaikan perjanjian dengan kaum Samud, dan mereka menyatakan kesediaan menerima syarat-syarat yang ditetapkannya, ia pun berdiri dengan penuh ketenangan. Nabi Saleh lalu menunaikan salat 2 rakaat, memohon pertolongan dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Seusai salat, ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan berdoa dengan khusyuk, menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Rabb semesta alam. Kemudian Nabi Saleh mendatangi batu besar yang telah mereka tunjuk. Dengan izin Allah, ia memukul batu itu menggunakan sebuah tongkat. Diriwayatkan bahwa tongkat yang digunakan adalah tongkat milik Nabi Adam alaihissalam. Seketika itu pula, batu tersebut berguncang hebat dan mengeluarkan suara rintihan, seperti rintihan seekor unta. Tak lama kemudian terjadilah mukjizat yang agung. Dari dalam batu itu keluar seekor unta betina bunting, dengan seluruh sifat yang telah mereka minta. Pemandangan itu membuat seluruh kaumnya terpaku. Atas izin Allah, unta tersebut bersaksi dengan lisannya, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Saleh adalah utusan Allah."
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, unta tersebut memiliki tinggi sekitar 700 siku dan lebar 100 siku, serta kekuatan yang mampu menampung 7.000 muatan rumput. Ketika pemuka kaum yang bernama Junda bin Amru menyaksikan mukjizat yang nyata itu dengan mata kepalanya sendiri, hatinya pun luluh. Ia segera berdiri, mendekati Nabi Saleh, lalu mencium kepalanya seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Saleh adalah utusan Allah." Akhirnya, Junda bin Amru beserta sebagian kecil dari kaumnya pun beriman. Akan tetapi, sebagian besar masih menolak dan enggan meninggalkan penyembahan berhala. Sejak saat itu, kaum Samud pun terbelah menjadi dua kelompok besar yang saling bertentangan dan bermusuhan. Kelompok pertama adalah mereka yang beriman dan mengikuti Nabi Saleh alaihi salam. Kelompok ini dipimpin oleh Junda bin Amru, salah seorang tokoh terpandang dan pemuka yang disegani di kalangan kaum Samud. Keimanannya memberikan kekuatan bagi kaum yang menerima kebenaran, meski jumlah mereka sedikit dibandingkan kaum yang ingkar. Adapun kelompok kedua adalah kelompok penentang yang dengan keras menolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Mereka dipimpin oleh Zu'ab bin Amru dan Rabbab bin Syar, dua tokoh berpengaruh yang dipenuhi kesombongan dan kedengkian. Bahkan, keduanya berusaha menghalang-halangi ketika Nabi Saleh hendak mengajak sepupu mereka untuk beriman dan mengikuti ajaran Tauhid. Padahal mereka semua menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa menakjubkannya mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Unta yang keluar dari batu, lengkap dengan segala sifat yang mereka syaratkan, adalah peristiwa yang jelas melampaui batas kemampuan manusia. Mukjizat itu terjadi tanpa tipu daya, tanpa rekayasa, dan tanpa alat apapun. Mukjizat tersebut sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh tukang sihir manapun, sekuat dan sesakti apapun mereka. Sihir hanya mampu menipu penglihatan, memperdaya akal sesaat, atau menciptakan ilusi. Namun mengeluarkan makhluk hidup dari batu mati, berbicara dengan kalimat tauhid, dan memberi manfaat nyata bagi manusia, itu adalah perbuatan yang hanya dapat terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Namun kesombongan dan kedengkian telah menutup hati mereka. Kebenaran yang begitu terang tidak lagi mereka nilai dengan akal dan nurani, melainkan dengan hawa nafsu dan kepentingan. Bukan karena kurangnya bukti mereka menolak, melainkan karena mereka enggan tunduk pada kebenaran. Meski kebenaran itu berdiri jelas di hadapan mata mereka sendiri. Setelah seekor unta bunting itu keluar dari batu, sebagaimana mukjizat yang Allah perlihatkan melalui Nabi Saleh, unta tersebut hidup di tengah-tengah kaum Samud, sesuai dengan persyaratan yang mereka ajukan sendiri. Setiap malam ia berkeliling dari rumah ke rumah penduduk, mengucapkan salam kepada mereka, lalu memberikan air susunya sebagai rezeki dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Susu unta itu mengalir dengan melimpah, mencukupi kebutuhan setiap keluarga. Tidak ada yang terhalangi darinya, dan tidak ada pula yang dirugikan. Semua berlangsung tepat seperti yang telah mereka sepakati. Mukjizat itu hadir sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala. 3 hari berselang, unta betina itu melahirkan seekor unta jantan. Unta jantan pun selalu mengikuti induknya kemanapun perginya. Kedua unta itu merupakan simbol kasih sayang. Keduanya hidup di sebuah lembah luas, yang mana dari lembah tersebut, keduanya makan tumbuh-tumbuhan, serta minum dari sumur mata air. Bagi mereka yang beriman kepada dakwah Nabi Saleh, keberadaan unta itu merupakan sebuah anugerah dan kenikmatan besar. Setiap hari mereka dapat meminum susu yang melimpah, tanpa harus membeli atau bersusah payah. Mereka melihatnya sebagai rahmat dari Allah Ta'ala, dan bukti nyata kebenaran risalah yang dibawa Nabi Saleh. Hati mereka pun semakin mantap dalam keimanan dan rasa syukur. Namun sebaliknya, bagi mereka yang masih menolak dakwah Nabi Saleh, unta itu justru dianggap sebagai ancaman yang membahayakan. Keberadaannya melukai kesombongan mereka, mengingatkan mereka setiap hari pada kebenaran yang enggan mereka terima. Mukjizat itu mereka pandang sebagai gangguan terhadap tradisi dan kekuasaan yang telah lama mereka pertahankan. Alih-alih melihatnya sebagai tanda mukjizat kenabian, kelompok yang ingkar memandang unta tersebut sebagai sumber masalah yang harus disingkirkan. Dari sinilah benih kebencian dan permusuhan tumbuh semakin kuat.
Nabi Saleh dengan tegas memperingatkan kaumnya agar jangan sekali-kali mengganggu unta tersebut jika mereka tidak ingin azab Allah menimpa negeri mereka. Ia menekankan bahwa unta itu adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan ujian bagi mereka semua. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, jangan ada seorang pun yang menungganginya, jangan melemparinya dengan batu ataupun senjata, dan unta itu harus diberi hak penuh untuk minum air dari satu-satunya sumber mata air di negeri mereka. Pembagian air pun telah ditetapkan dengan jelas sebagai bentuk keadilan dan ujian ketaatan. 1 hari penuh menjadi giliran unta untuk minum. Pada hari itu, tidak seorang pun dari kaum Samud diperbolehkan mengambil air dari sumur tersebut. Kemudian pada hari berikutnya, giliran seluruh kaum Samud untuk mengambil air. Dan pada hari itu pula, unta tersebut tidak mengambil setetes pun air. Demikianlah pembagian yang telah disepakati. Namun para penentang Nabi Saleh tidak menyukai kehadiran unta tersebut. Dalam pandangan mereka yang sempit dan dipenuhi hawa nafsu, unta itu dianggap telah meminum terlalu banyak air dari satu-satunya sumber mata air yang mereka miliki. Mereka pun mulai merasa terancam dan dirugikan. Kaum Samud yang menentang Nabi Saleh semakin diliputi kekesalan. Mereka melihat ternak-ternak mereka kekurangan air dan menyalahkan keberadaan unta betina itu. Meskipun pembagian air telah disepakati dan berlaku adil, namun hati mereka yang dipenuhi kedengkian, hingga logika dan janji yang telah mereka ucapkan sendiri diabaikan. Bagi mereka, kehadiran unta betina bukan lagi tanda kekuasaan Allah Ta'ala, melainkan dianggap sebagai beban yang mengganggu kenyamanan dan kepentingan mereka. Dari sinilah niat jahat mulai tumbuh. Mereka pun segera berunding dan menyusun rencana keji untuk membunuh unta betina tersebut, tanpa memikirkan akibat besar yang akan menimpa mereka atas kedurhakaannya. Di antara orang-orang yang bersekongkol merencanakan pembunuhan terhadap unta Nabi Saleh, terdapat 2 orang wanita yang berperan besar sebagai provokator utama kejahatan. Kedua wanita itu adalah Syaduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Ghunaim bin Mijlaz. Unaizah adalah istri dari Ju'ab, salah satu pemimpin kelompok yang menentang dakwah Nabi Saleh. Ia dan suaminya dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam kaum Samud. Unaizah memiliki 4 orang anak perempuan, dan demi melanggengkan kebencian serta kesombongannya, ia membuat perjanjian keji dengan Qudar bin Salif. Ia menjanjikan bahwa Qudar boleh memilih salah satu dari ke-4 putrinya untuk dinikahi, apabila ia berhasil membunuh unta betina tersebut. Sementara itu, Syaduk binti Mahya melakukan hal yang tak kalah keji. Ia menawarkan dirinya sendiri kepada Mishra bin Mahraj bin Mahya, dengan syarat Mishra bersedia membunuh unta Nabi Saleh, mukjizat yang Allah turunkan sebagai tanda kenabiannya. Tergiur oleh rayuan dan janji duniawi kedua wanita itu, Qudar dan Mishra pun menguatkan tekad mereka. Dan untuk melancarkan aksi kejahatannya, mereka mengajak 7 orang pemuda lainnya. Hingga genaplah 9 orang pembuat kerusakan di muka bumi. Mereka lalu mencari waktu yang tepat, mengintai setiap gerak-geriknya. Ketika unta Nabi Saleh sedang minum air di mata air, pada hari yang memang telah ditetapkan sebagai gilirannya, mereka segera melancarkan serangan dengan cepat dan kejam. Qudar memanah betis unta itu, sementara yang lain menikam perutnya dengan pedang. Dalam sekejap, unta betina itu roboh dan mati. Dengan demikian, unta betina, mukjizat besar yang diberikan kepada Nabi Saleh dan tanda kekuasaan Allah yang nyata, dibunuh dengan penuh kesombongan dan kedurhakaan. Perbuatan keji itu bukan sekadar pembunuhan seekor hewan, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap perintah Allah Ta'ala, sekaligus sebagai tanda bahwa azab yang dahsyat telah berada di ambang pintu. Nabi Saleh alaihi salam sangat berduka ketika mendapati bahwa unta betina, mukjizat agung dari Rabb semesta alam, telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Dengan hati yang penuh kesedihan namun tetap tegas, Nabi Saleh segera memperingatkan para pembunuh unta dan seluruh kaum Samud agar segera bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum datang azab yang pedih dan tak terelakkan. Namun peringatan itu justru disambut dengan sikap meremehkan dan penuh tantangan. Mereka mengejek Nabi Saleh alaihissalam dan bahkan menantang agar azab itu segera diturunkan jika benar ia adalah utusan Tuhan.
Melihat kedurhakaan yang telah mencapai puncaknya, Nabi Saleh pun menyampaikan ketetapan dari Allah Ta'ala. Bersukarialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Pembunuhan terhadap unta tersebut merupakan pelanggaran besar terhadap larangan Nabi Saleh dan pengkhianatan nyata terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati sendiri. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menetapkan hukuman dengan membatasi sisa hidup mereka hanya 3 hari. Nabi Saleh kembali memperingatkan kaumnya yang durhaka agar memanfaatkan waktu itu untuk bertaubat dan kembali kepada Allah sebelum azab diturunkan. Betapa sombongnya kaum Samud. Waktu 3 hari yang diberikan sama sekali tidak mereka gunakan untuk menyesal atau memohon ampun. Sebaliknya, peringatan tersebut disambut dengan ejekan, tawa, dan kesombongan. Mereka justru bersukaria, mengadakan pesta, dan menikmati sisa waktu dengan anggapan bahwa ancaman itu hanyalah kebohongan belaka. Tanda-tanda azab pun mulai tampak dengan jelas. Pada hari pertama, wajah-wajah mereka berubah kuning, pucat seperti orang yang diliputi ketakutan. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah, seakan terbakar oleh kegelisahan dan murka. Dan pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam legam, pertanda bahwa kebinasaan telah sangat dekat. Saat itu, tidak ada lagi jalan kembali. Tanda-tanda tersebut menjadi bukti bahwa janji Allah Ta'ala adalah benar dan azabnya pasti datang kepada siapapun yang melampaui batas. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, datanglah azab Allah Ta'ala yang sangat dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar dan durhaka. Langit menggema dengan suara keras yang menggelegar, sementara bumi bergetar hebat oleh gempa yang menghancurkan. Tidak ada tempat untuk berlari dan tidak ada kekuatan yang mampu melindungi mereka. Para pembunuh unta betina beserta seluruh kelompok penentang dakwah Nabi Saleh pun binasa. Mereka ditemukan mati bergelimpangan di rumah masing-masing, tak sempat menyelamatkan diri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kehancuran kaum yang mendustakan Rasul-Nya. Diceritakan pula bahwa tidak seorang pun dari kelompok penentang Nabi Saleh yang selamat, kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Salq. Saat azab mulai turun, Kalbah melarikan diri menuju perkampungan Arab dan menceritakan peristiwa mengerikan yang menimpa kaum Samud kepada penduduk setempat. Namun ketika ia diberi minum oleh salah seorang warga, Kalbah wafat seketika setelah meminumnya. Demikianlah dahsyat dan menyeluruhnya azab Allah Ta'ala, tidak ada yang dapat menghindarinya kecuali atas rahmatnya. Adapun Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman, Allah menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Mereka berada dalam perlindungan Allah sebagaimana janjinya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun Al-Quran tidak merinci kehidupan Nabi Saleh dan para pengikutnya setelah kehancuran kaum Samud, sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka kemudian berpindah ke daerah Ramlah di wilayah Palestina. Di sanalah mereka melanjutkan kehidupan dalam ketaatan, mengambil pelajaran besar dari kehancuran umat yang mendustakan kebenaran. Demikianlah kisah perjalanan dakwah Nabi Saleh dalam menghadapi kaumnya yang sombong dan durhaka. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.